Kau hanya tersenyum, aku terpekat. Kau hanya berkedip, aku terpesona saat kau bicara. Aku tak kuasa mendengar suaramu. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Bagiku kau yang terindah. Oh, yeah. Semua yang kau lakukan, it's magic, it's magic, yeah. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Semua yang kau lakukan, it's magic, magic. Semua yang kau berikan, it's magic. It's magic, 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 magic. It's magic. Selamat malam pemirsa di rumah, saya Kamidia Radisti. Saya Indra Bekti. Dan saya Bribka Herlina Suwandi. Akan menemani Anda dalam acara Semangat Bayangkara. Di mana malam hari ini spesial sekali ya. Ya, betul. Kalau tadi kita lihat sudah ada penampilan yang datang ke sini, siapa lagi kalau bukan Naga. Wow. Tapi juga ada penampilan dari Astrid. Setelah ini juga akan ada penampilan spesial tari dari nanti dulu deh. Urusan yang tari-tari nanti saya simpen ya. Biar pada penasaran gitu. Kok gitu sih? Nggak usah Loh, pakai. kok marah? Jangan gitu. Gak usah nyanyi lagu yang udah lama itu. Hey, masih viral loh. Oh, Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong, ini kok banyak banget ya penampilan-penampilan gitu. Ada apa sih ini? Karena kita tahu Kak, sebagian besar pemirsa di rumah itu udah pada bosen pastinya. benar. Karena itu Semangat Bayangkara hadir untuk memberikan hiburan untuk kita semua. Dan nanti juga ada para narasumber kita yang akan berbagi informasi tentang pandemi ini. Oh gitu, ya. Jadi jangan sampai kelewatan episode kali ini ya pemirsa ya. Nah ngomong-ngomong ini, tema kita hari ini apa sih? Bribka Herlina yang cantik mirip Bunda Dila? Bisa aja, selalu cari-cari curi-curi. Ya, tema kita pada malam hari ini yaitu Operasi Justisi di tengah lonjakan pandemi. Buat yang belum tahu nih ya, Operasi Justisi itu adalah operasi dengan penguatan yang lebih besar. Bukan hanya menuntut masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan, tetapi mereka yang tidak patuh akan dikenakan sanksi yang lebih berat. Wah, ini urusan sanksi yang lebih berat ini aku setuju banget. Ya. Jadi kita semua nantinya akan patuh toh, nggak ada lagi yang namanya pelanggaran-pelanggaran. Betul nggak nih? Ya? Betul banget. Tanggal 14 September sampai dengan pertengahan Oktober,
Di setiap harinya ada sekitar 20-an orang yang kedapatan melanggar protokol kesehatan. Dan sanksinya adalah teguran lisan hampir 4 juta kali dan terus tertulis juga kurang lebih 800 kali. Oke, waduh mantap nih ya. Pokoknya jangan kasih kendor ya Polisi Republik Indonesia. Nah, jadi begitu-begitu tuh harus ditegesin biar gak bandel. Iya betul, setuju banget. Dan sekarang aku akan nanya nih ke Ya. Kak Disti sama Kak Bekti. Apa tuh? Sudah bosan di rumah? Bosen. Terus sudah lelah mendengar segala aturan protokol kesehatan yang digaungkan oleh berbagai pihak maupun media sosial? Ya, sebenarnya Iya, sih- sebenarnya nggak bosan, tapi kita perlu diingatkan terus nih Iya, gitu benar. ya. Supaya kita tahu terus gitu ya. Nah. Terus sudah ingin kembali menikmati masa-masa di mana Indonesia normal tanpa ada batasan. Mau banget, mau, itu mau Ya banget. sama, saya juga mau Kak Disti dan Kak Bekti. Tapi kan kita harus sepakat ya, bahwa pandemi ini sangat berdampak pada segala aspek kehidupan. Dan maka dari itu segala bentuk penegakan kedisiplinan bukan lain adalah demi keselamatan jiwa kita bersama. Dan hanya kesadaran kitalah yang akan menyelamatkan kita dan mengakhiri pandemi yang berkepanjangan ini. Terus jangan khawatir untuk menjawab segala kebosanan masyarakat. Kesatuan polisi dari berbagai daerah di Indonesia memberikan terobosan baru yakni membuat video kreatif berisi himbauan dan sosialisasi taat protokol kesehatan dengan kemasan yang unik, segar, dan pastinya tidak membosankan. Mari kita lihat video-video yang berikut ini. Apa itu Pak Cok? Tanganku ini. Video yang pertama berasal dari Polda Sulawesi Barat. Diceritakan ada petani yang hendak mencabut pohon singkong yang katanya ampuh untuk mengusir virus corona. Ambil ini hek ubi. Beberapa warga yang datang heran, bagaimana bisa batang singkong mengusir virus corona? Nih jawabannya. Kenapa bisa? Begini caranya. Ambil batang ubi, baru memotong 1 meter, baru membersihkan begini, membersihkan membersihkan. Kalau sudah bersih nih, baru dipakai memukul orang tidak pakai masker. Intinya sih ya, jangan sampai bandel nggak pakai masker. Benar. Kemudian yang satu ini dari Kalimantan Barat. Masker ini, masih pangap masih. Jadi ceritanya ada 2 pedagang bakso malas pakai masker karena susah bernafas katanya. Lagi pula tidak ada polisi. Nah, kebetulan obrolan tadi didengar oleh sosok Mbak Kunti. Malah diisengin kayak gini nih sama Mbak Kunti. Ini masih nggak pakai masker, mau dikejar sama hantu. Serem ya? Kalau yang segala. negornya Mbak Kunti gimana coba? Mending ditegur sama Mbak Kunti apa polisi? Polisi aja deh. Polisi aja ya. Serem sama Kunti. Oke, yang terakhir datang dari Polda Aceh. Agak sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Hai kamu semua, dapat salam dari kita, cuma sekedar menyapa. Apakah kau baik saja? Mari saling menguatkan, support. Ini adalah lagu ciptaan dari Polda Aceh yang bertajuk New Normal. Isi lagunya itu tentang motivasi untuk tetap semangat di kala pandemi. Pun berisi ajakan untuk mematuhi protokol kesehatan walaupun kini bentuk kegiatan dibatasi. New normal, mari hidup new normal. Semuanya jangan nakal, jangan ada yang berandal. Sabar-sabarlah dulu. Yo. Nggak pantas, maaf. Ya. Yang muda yang cocok ya. Oke, kalau kita lihat memang lucu-lucu sekali ya. Video ini cukup kreatif daripada nih kalau kita kepoin mantan, melakukan browsing-browsing yang nggak jelas. Nah, gitu. takutnya malah hoax ya kan? Betul, jadi mendingan mulai sekarang kita kepoin nih ya. Betul. Media sosialnya Divisi Humas Polri. Karena kita akan mendapatkan banyak sekali informasi yang tepat, tentu saja informasinya sudah pasti benar dan bikin kita tambah semangat. Betul banget. Nah, barusan tadi kita juga lihat cuplikan dari Polda Aceh kan ya. Nah, penampilan berikut ini juga datang dari Polda Kalimantan Tengah. Inilah dia Telabang Police Band dengan lagunya Kick Out Pandemi.
Dia datang melanda bagai gemuruh, tak terlihat bagai perang tak bermusuh, menggemparkan seluruh dunia, membelenggu semua manusia. Tak perlu kita semua jadi frustasi, karena Polri selalu ada di sini, bersiap untuk mengabdi, bersatu hadapi Percayalah Tuhan selalu memberkati. Bangkit dan jangan hanya terseduh. ayolah kita bersatu. Tuhan pasti membantu pandemi yang berlalu. Bangkit Dan jangan hanya terpaku, ayolah kita bersatu. Tuhan pasti membantu, yakinlah pandemi akan berlalu. Hingga saat ini Sidoarjo masuk dalam area Surabaya Raya yang menjadi concern penyebaran COVID di lingkup Jawa Timur. Maka dari itu, guna memberikan efek jera kepada masyarakat yang kurang sadar untuk mematuhi protokol kesehatan, gabungan berbagai pihak di wilayah Sidoarjo gencar melakukan operasi justisi. Operasi justisi ini merangkul 3 pilar pengamanan, yakni Polresta Sidoarjo, Kodim 0816 Sidoarjo, dan Satpol PP Sidoarjo. Operasi ini menyasar pada tempat yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 seperti tempat keramaian dan hiburan, serta yang tak luput menjadi sasaran adalah para pengendara di jalanan. Diharapkan ke depannya operasi justisi ini membuahkan hasil yang baik dan masyarakat turut berperan secara masif membantu pemerintah guna mempercepat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Sidoarjo. Masih di Semangat Bayangkara. Bayangkara. Dan kalau kita berbicara nih Kak Bekti Ya. tentang operasi justisi. Waduh, kita sekarang langsung saja ya. Ya. Sudah terhubung secara virtual, jadi nggak langsung ngobrol di sini. Kita virtual dulu, jaga jarak dulu, jaraknya cukup jauh. Karena ini merupakan satu daerah yang melakukan tindak penegakan hukum paling banyak dan paling konsisten tuh. Wow. Garis bawahi ya, paling Ya, banyak paling dan konsisten. paling konsisten selama pandemi COVID ini. Ya. Nah, ini adalah daerah Sidoarjo. Sudah Baik. terhubung dengan siapa nih kita Kak Langsung Bekti? aja kita berhubung dengan yang punya Sidoarjo. Yang pertama kami ingin menyapa Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Sumarji. Selamat malam Pak Sumarji. Selamat malam semuanya, terima kasih. Wah, sumringah Tetap sekali sehat, ya, tetap semangat, Iya. bahagia sekali senyumnya ya. Selalu semangat dan selalu sehat. Nah, Amin. betul sekali. Berikutnya kami ingin menyapa Komandan Kodim 0816 Sidoarjo, Letkol Infantri Muhammad Iswan Nusi. Selamat malam Pak Iswan. Malam Mas Indra, Mbak Diski. Terima kabar, kasih. Sehat Pak, semangat terus Pak. Salam sehat dan bahagia. Alhamdulillah, bahagia sekali. Ya, kalau lihat di Ya. sini nih senyum-senyum semuanya ya. Tapi kalau ketemu di lapangan kayaknya saya juga takut nih kayaknya ya. Iya. Kalau di sini Jangan sih dong, senyum jangan ya. takut ya. Apalagi Baik. yang terakhir nih, Nah, coba yang kita terakhir sapa ya. ini adalah Kasatpol PP Sidoarjo, Pak Wiwit ya panggilannya, tapi lengkapnya Widiantoro Basuki. Selamat malam Bapak Wiwit, apa kabar? Selamat malam, semangat Bayangkara. Yeay, mantap. semangat Bayangkara. Oke, langsung saja Pak. Sebenarnya saya langsung pertama bertanya dulu dengan Pak Sumarji. Boleh nggak Pak dijelaskan lebih spesifik lagi jika kita bicara mengenai bentuk sinergitas antara peran Polri, TNI dan juga Satpol PP nih Pak dalam operasi justisi yang memang diadakan secara konsisten di Sidoarjo Pak. Ya, baik.
Mas Indra, Mbak Rizky, terima kasih. Kalau berbicara soal sinergi, ya, sinergitas, itu memang sudah kita lakukan sejak dulu dan kita tingkatkan kembali komunikasi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP, bagaimana upaya-upaya kita untuk menyinergikan, menyamakan persepsi dalam melakukan penindakan operasi justisi secara bersama-sama, berkelanjutan, dan menghasilkan hasil yang maksimal. Oke, Pak Sumarji, ini sejak kapan Pak operasi ini dimulai dan bagaimana nih kondisi di lapangan sendiri? Ya, jadi memang kalau berkaitan dengan operasi justisi, ini kita berlakukan sejak tanggal 14 September. Dan Alhamdulillah, begitu perdanya keluar, langsung khusus untuk Kabupaten Sidoarjo tancap gas. Wow, langsung tancap gas ya Pak. Kami tiga ini, saya, Pak Dandim, Pak Satpol PP, sudah pokoknya tidak ada kata tidak, yang lain belum berjalan, Sidoarjo jalan dulu. Kita jalan dulu. Kalau tanya sampai kapan, ya jawabannya tergantung dari masyarakat sendiri. Masyarakat Sidoarjo bagaimana? Mau segera tertib apa tidak? Selama belum tertib, kami bertiga akan selalu dan selalu setiap saat melakukan kegiatan operasi justisi di titik-titik yang memang harus kita lakukan kegiatan penertiban. Oke, dan kalau kita bicara mengenai titiknya ya, atau daerah mana saja nih yang menjadi sasaran nih, mungkin boleh nggak Pak Wiwit yang sekarang juga ikut menjelaskan, di mana saja wilayah-wilayah yang justru menjadi titik untuk disidak? Baik, terima kasih Mbak Rizky. Jadi untuk titik-titik itu, operasi justisi kita melakukan secara masif, dengan cara bertindak taktis dan teknis di 18 kecamatan. Tapi ada prioritas-prioritas utama, di mana ada berapa wilayah kecamatan yang mungkin daerah yang positifnya agak lumayan banyak. Ini menjadi prioritas kita untuk melakukan operasi bersama dengan TNI Polri yang dimaksimalkan di situ agar penularan ini bisa turun drastis. Jadi ini pergerakannya memang sudah kita satu persepsikan, ya setiap minggu kita akan lakukan sidang, ya sidang di tempat, khususnya kita fasilitasi di GOR, tapi tidak kemungkinan juga kita akan selalu melakukan juga sidang di tempat-tempat yang kita anggap ini cukup positifnya tinggi dan ini kita prioritaskan. Oke. Baik Pak. Baik, ya. Nah kita sekarang menuju ke Pak Dandim ya. Pak Iswan sendiri ini mungkin berapa nih personil yang dikerahkan nih untuk setiap operasinya itu sendiri Pak? Baik Mas Indra. Ya Pak. Terima kasih, selamat malam. Untuk TNI sendiri kita melibatkan personil ini sejumlah 470 orang khusus untuk penanganan operasi justisi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kita juga melibatkan terdiri dari 220 orang itu dari satuan kewilayahan, kemudian kita juga ada 100 orang dari Angkatan Udara, Lanut Sidoarjo, termasuk juga ada sisanya dari Lanudal maupun Pasmar 2 yang kita libatkan. Demikian. Lengkap ya, dan sangat solid nih kalau kita lihat. Tapi saya boleh kembali ke Pak Sumarji. Boleh nggak Pak dijelaskan juga bagaimana sanksi dan juga hukuman nih yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan? Apa saja Pak sanksinya? Ya, jadi begini, sebenarnya pelanggar prokes ini mengawali dari sanksi sosial yang sudah pernah kita lakukan secara bersama-sama. Jadi kami lakukan yang pertama sanksi sosial itu ada nyapu jalan, bersihkan musola, bersihkan masjid. Dari situ kan kita melihat ternyata dengan upaya-upaya sanksi sosial yang sudah kami lakukan secara bersama-sama, ini ternyata juga hasilnya nggak maksimal gitu. Maka kita melihat peluang yang ada dan kita melihat momentum dengan adanya perda itu, akhirnya perda itu kita jalankan sehingga sanksi denda itu ternyata itu paling manjur dan paling ampuh. Akhirnya
warga di Sidoarjo boleh dikatakan hampir secara keseluruhan itu sudah mentaati protokol kesehatan. Jadi tidak hanya kepada perorangan saja ya, tapi juga termasuk kepada badan usaha yang justru mereka juga melanggar gitu ya. Pak Wiwit boleh Pak dibantu gimana nih, orang-orang kan termasuk ngeyel ya, kita aja kalau dikasih tahu tuh suka ada aja alasannya gitu ya. Nah kalau ketemu dengan mereka-mereka yang masih bandel, ngeyel pada saat diminta untuk melakukan protokol kesehatan, ada cara unik nggak sih Pak untuk secara kedaerahan ya, kita bicaranya kan dengan masyarakat Jawa Timur gitu. Ada nggak Pak cara unik yang bisa disampaikan di sini juga Pak? Cara uniknya mungkin tidak ada. Tapi yang pasti kita sebagai aparat harus bersabar ya. Kuncinya bersabar. Karena pelanggaran itu memang caranya ya adalah kita harus berulang kali mengingatkan. Kami menjalankan amanah ini, 3 pilar ini, yang penting sabar. Kalau ada pil sabarnya, ya mungkin itu kuncinya. Pil sabar, kalau ada toko sabar, kita beli tuh sabarnya ya. Mumpung kita semua sedang menyaksikan, Bapak-Bapak sekalian pada malam hari ini dihimbau agar kita semakin sadar Pak terhadap protokol kesehatan. Silakan mungkin dimulai dari Pak Sumarji. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali. Jadi kita tahu bahwa hasil yang kita capai dengan menggerakkan hati masyarakat, menertibkan masyarakat khususnya Kabupaten Sidoarjo untuk selalu menggunakan masker, hasilnya nyata dan real. Tingkat terkonfirmasi di Sidoarjo turun drastis. Sehingga saya berpesan dan saya menghimbau kepada masyarakat secara keseluruhan untuk mentaati protokol kesehatan. Gampang dan mudah. Taati menggunakan masker, taati mencuci tangan, dan taati menjaga jarak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sumarji. Berikutnya kepada Bapak Iswan, monggo. Baik, terima kasih. Kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk kami pribadi, untuk selalu menjalankan kehidupan yang sehat dan bersih. Dan jangan lupa, selain memperdomani protokol kesehatan berupa menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, tidak kalah penting adalah untuk menjaga imunitas tubuh dengan selalu happy. Demikian Mas. Terima kasih. Dengan selalu happy, itu kata kuncinya, tidak terpaksa, tapi dari hati melakukan protokol kesehatan. Bagaimana himbauan dari Pak Wiwit? Monggo Pak. Baik, ya. Saya menghimbau kepada masyarakat agar selalu menjadi masyarakat yang tertib, yang tangguh, ya, dan jalankan protokol kesehatan, karena ini berakhir semuanya atas kesadaran masyarakat. Ya, saya rasa itu aja. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak-Bapak semuanya. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Sumarji. Terima kasih Pak, Komandan Kodim 0816 Sidoarjo, Letkol Infantri Muhammad Iswan Nusi, dan Kasat Pol PP Sidoarjo Widiantoro Basuki. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Sukses selalu dan sehat selalu ya Pak ya, jaga kesehatan juga untuk Bapak-Bapak dan tetap happy. Tetap happy ya, tetap menjalankan tugas tentu saja. Selamat kembali menjalankan tugas Bapak-Bapak sekalian, terima kasih sudah menginspirasi dan mengedukasi kita pada malam hari ini. Nah berarti sekarang langsung saja ya kita menyaksikan bersama penampilan spesial dari Polres Metro Lampung. Tentunya tetap bersama kami di Semangat Bayangkara.
Aku tersesat menuju hatimu. Beri aku jalan yang indah. Izinkan ku lepas penatku. Untuk sejenak lelap di bahumu. Dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku. Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti selamanya. Dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku. Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti selamanya. Selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku. Dapatkah selamanya kekal abadi sesampainya akhir nanti selamanya. Masih di Semangat Bayangkara. Kak Bekti, Ya. tadi kan kita juga sudah menjanjikan ya bahwa kita akan menghadirkan sosok yang sangat istimewa, yang sangat menginspirasi untuk memberikan nih, mengedukasi kita di kala pandemi seperti sekarang, Kak Bekti. Betul sekali. Siapa lagi kalau bukan Brigjen Pol Rusdianto selaku Kapus Dokes Polri. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Brigjen Pol Rusdianto. Selamat malam Mas Indra, Mbak Desti. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cerah ceria begitu ya. Betul sekali ya Pak ya, di kala pandemi ini kan kita tahu ya Pak ya bahwa tidak hanya jasmani saja Pak, tapi juga kesehatan mental melalui senyum ini kayaknya penting sekali ya. Itu setuju banget. Ya betul ya Bekti ya. Nah, sepenting juga tentunya Polri saat ini melakukan operasi justisi. Iya, Kan? betul. Nah, mungkin kita akan bertanya langsung sama Pak Rusdianto ini dijelaskan mengenai mengapa nih protokol kesehatan itu penting dijalankan oleh masyarakat dan hingga Polri itu perlu melakukan operasi justisi. Apa latar belakangnya Pak? Monggo Pak. Jadi kita pahami bersama bahwa kita sama-sama sedang mengalami masa pandemi COVID-19, COVID-19, dan kasusnya terus semakin bertambah dan yang meninggal pun semakin banyak. Sehingga pada bulan Agustus, tanggal 4 Agustus 2020, Bapak Presiden mengeluarkan Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sehingga akhirnya Polri tentunya dibantu dengan TNI dan Satpol PP mengadakan operasi justisi. Tujuannya adalah menekan angka kesakitan dan kematian baik dari masyarakat maupun petugas medis dan petugas yang di garda terdepan. Baik Pak Rusdi, tapi apa saja Pak berarti yang menjadi tugas dan juga fungsi dari Pusdokes selama masa pandemi ini nih Pak? Tentunya
Pusdokkes Polri, kami punya 2 peran. Pertama adalah di bidang kedokteran kepolisian, dan yang kedua adalah bidang kesehatan kepolisian. Di mana bidang kedokteran kepolisian, tentunya Pusdokkes Polri terus mendukung tugas daripada Polri. Walaupun dalam masa pandemi 19 ini, COVID-19, kami Pusdokkes Polri tetap menjalankan itu. Tetap membuat visum, otopsi, dan sebagainya untuk membantu teman-teman menegakkan hukum. Namun di sisi lain juga kami Pusdokkes Polri melaksanakan pelayanan kesehatan bagi anggota Polri, keluarganya, dan juga masyarakat umum yang membutuhkannya. Baik. Nah ini kalau boleh tahu nih, apakah seluruh rumah sakit Polri ini di berbagai wilayah di Indonesia menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 atau hanya di wilayah tertentu saja nih Pak? Rumah sakit Polri di seluruh Indonesia ada berjumlah 52 buah. Ya. Jadi semuanya sudah menerima dan melayani serta merawat pasien-pasien COVID-19. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Tapi Pak, kalau menurut pandangan Bapak sendiri ya, sejauh ini apakah operasi justisi ini sudah dijalankan Polri dengan efektif gitu Pak untuk menekan jumlah pasien COVID-19 Pak? Jadi dengan operasi yang digelar 1 bulan lebih, ini sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Di mana angka kesakitan dan angka kematian sudah mulai berkurang. Yang awalnya di beberapa daerah yang cukup tinggi, 8 wilayah, itu sudah ditekan sehingga angkanya menjadi flat, bahkan sudah menurun. Baik angka kesakitannya maupun angka kematiannya sudah ada yang menurun. Demikian, Pak Desti. Wah, alhamdulillah berarti bagus juga ya dengan adanya operasi justisi, maka banyak orang yang juga akhirnya sadar dan patuh akhirnya ya. Betul sekali. Baik, nah Ya, Pak, betul, ya. berikutnya ini seluruh jajaran dan personil Polri ini kan biasanya punya cara unik tersendiri ya dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Nah, dari Pusdokkes sendiri apakah juga punya kegiatan kreatif untuk mensosialisasikan protokol kesehatan nih Pak? Sebelum kita keluar memberikan sosialisasi kepada masyarakat, tentunya juga kita di dalam Pusdokkes harus juga kita berikan sosialisasi dulu bagaimana kita agar inmain untuk menjaga ataupun melaksanakan protokol kesehatan. Di internal kami, Rumah Sakit Polri, kami adakan lomba kreatif untuk yang namanya lomba cuci tangan. Dan juaranya mungkin saat ini akan tampil di Powas TV, itulah juara pertama daripada juara lomba cuci tangan di Rumah Sakit Suranto. Wow. Menarik ya, udah Unik gak sabar juga ya. Gak sabar pengen lihat juga sih ya. Betul, betul. Tapi boleh Pak diberikan himbauan juga sekali lagi tentu saja dari Bapak Rustianto untuk masyarakat yang saat ini sedang menyaksikan bagaimana himbauan kepada kita semua agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Silahkan Pak. Saya mengimbau kepada masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan. Kita sadar bahwa wabah COVID-19 ini ada, nyata adanya. Bukan konspirasi dan bukan rekayasa. Ada nyatanya. Sehingga saya harapkan untuk masyarakat Indonesia tetap pertama adalah menjaga protokol kesehatan ataupun melaksanakan protokol kesehatan. Memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta hindari kerumunan. Oke, terima kasih Brigjen Pol Rustianto selaku Kapusdokkes Polri. Terima kasih, kita selalu berdoa ya Pak ya agar Bapak juga selalu sehat. Kita yang terpenting adalah disiplin Kak Bekti. Betul, ya kan protokol dengan disiplin, kesehatan. maka mudah-mudahan nanti bisa turun itu ya, angka positifnya turun, bahkan nanti turun. sudah bisa memutus untuk rangkaian COVID ini, ya kan? Penyebaran COVID-19 ini ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Bapak. Sehat-sehat sekali lagi. Semoga kita berdoa juga. Kita berharap pandemi ini cepat berlalu ya Pak ya. Amin. Ya, amin. Tapi Kak Bekti, sebentar deh. Karena tadi sempat disinggung ya, bahwa yang juara 1 lomba cuci tangan ini akan hadir. Wah, Dan mau langsung dong saja lihat dong. Iya, langsung saja kita akan saksikan bersama. Ini dia tarian Hand Hygiene Dance.
Makan Bang. Kenapa lihat-lihat? Hah? Heran. Lihat preman kayak Rizky Bilar. Iya, mirip sih Bang. Ngelihat muka nanti muka gue ditiru lagi. Maskernya mana? Nggak pakai masker-maskeran. Saya ini preman keturunan. Turunan apa? Bapak saya preman. Kakek saya premium. Ya, saya lahirnya prematur. Ya, orang kira pertama. Preman saya di sini. Macam-macam. Nih 7 jahitan nih. Dibacok. Khusus buntu. Tadi saya ke ATM. Kaget. ATM minta maaf ke saya. Kok bisa? Saya masukin kartu. Maaf, saldo Anda tidak cukup. Emang gak ada duitnya di situ. Kan tapi dia minta maaf. Iya sih. Apa-apaan sih COVID? COVID lagi. Gue nggak takut sama COVID. Anak mana tuh COVID? Gede apa kecil tuh COVID? Pendek. Jangankan COVID. Iya. Angin masuk ke dalam gue. Permisi. Bang, permisi bang. Cuma masuk. Tuh. Pakai COVID lagi. Ada apa tuh? Ada jengkol, ada ati angsa, mana? Ada ati angsa? Ada. Masak di kuali. Ngomongin ada angsa. Joget kita. Aduh. Ini saya tersinggung loh. Kenapa? Kamu jual telur. Iya. Kayak pala saya. Tinggal tempel. Ampun. Jangan lain kali jangan gua ginian nih. Iya. Preman singgung. Iya. Warung kok tempenya ada di luar? Bapak lihat saya bukan tempe, ya kan, orek saya. Pak. Maaf ya, maaf. Kalau orang miskin ngomong sama orang kaya itu tolong ya harus ada frekuensi kita tuh agak beda. Jadi tolong disesuaikan dulu frekuensinya baru kita bisa menyambung. Anda bicara apa, saya bicara apa. Maaf orang kaya mau mesen dulu ya, orang miskin tunggu dulu. Kamu tahu ini isinya apa? Duit pasti. Alat sulap. Mbak, tolong sirloin 1. Kalau itu oglionya jangan terlalu pedes ya. Iya. Terus juga itu tolong kalau nggak ada sirloin boleh diganti wagyu juga nggak apa-apa. Mbak. Orang miskin jangankan makan, nyebutnya aja nggak cocok. Iya bener-bener. Saya kalau nyebut kayak gitu kayaknya aku kaku lidah. Mbak, kalau sirloin nggak ada, wagyu nggak ada, boleh nggak? Saya pesen yang lain boleh nggak? Ada apa? Mau apa? Nasi 1/4 sama orek 2 sendok. Udah itu aja diet. Itu aja. Bapak kan orang kaya. Masa makan pakai orek 2 sendok. Yang bener dong Pak. Dia nggak ngerti. Orang kaya itu makan ada polanya. Loh, semuanya diatur. Nggak boleh berlebihan. Kalau orang miskin kan makan sembarangan. Ada macam-macam ya. Saya orang miskin juga, mama saya bilang pola sederhana makannya. Saya pagi makan ikan asin, siang saya makan ikan asin, malam saya makan ikan asin. Saya kalau dipanggil, Rudi, meow. Pantes bulunya rontok ya. Kebanyakan makan ikan asin. Ini masalah corona. Ya kan Bapak makan di sini. Ya kan Bapak nggak takut corona. Halusnya mah preman. Yang miskin aja nggak takut gimana yang kaya, Bung. Saya kecil itu lahir divaksin. Anda kan lahir dipaksa. Saya tuh lahir di mall. Bapak lahir di mall? Saking kayanya saya tuh lahir di mall. Saya lahir di eskalator. Kelakuan keluarga tuh saya tuh udah nggak percaya yang namanya COVID. COVID itu jangan-jangan cuma isu. Loh? Ya kalau sekarang ada buktinya saya sehat-sehat aja. Anak mana sih Pak? Bapak tahu? Nah kalau sakit koreng kan ketahuan. COVID bentuknya mana? Saya nggak percaya kalau COVID itu ada. Makanannya udah ada nih. Ini yang dipesankan. Di orang kaya mesen sirloin datangnya ginian. Ini apaan Mbak? Tempe orek. Mesennya tempe orek. Tahu nggak kenapa saya orang kaya tapi makan di sini? Kenapa? Saya tuh datang ke sini sebenarnya bukan karena nggak punya duit. Jadi saya cuma pengen ngerasain apa yang kalian rasakan. Sekarang saya mau tanya Bapak. Bapak lahir, Bapak miskin dari umur berapa? Saya dari kecil Pak miskin. Nggak bosan jadi orang miskin? Ya bosan juga sih. Pengen ada peningkatan. Saya aja Pak, kaya tuh bosan. Bapak enak kaya bosan. Pengen kaya lebih kaya lagi. Lah saya miskin, bosan lebih miskin lagi. Di bawah garis kemiskinan. Udah Pak, meskipun miskin sama kaya kita makan bareng ya Pak. Tapi ngomongin COVID lagi nih. Bapak emang tetangganya ada yang kena COVID? Agak ada yang kena. Katanya di kompleks saya, di sini dipagar, di situ dipagar, di sini dipagar. Saya emang tinggal di kandang ayam, tapi saya bingung. Katanya orang ada COVID, tapi nggak ada yang kena. Jangan-jangan ini cuma namanya apa? Konspirasi. Nah itu yang kita takut itu sebenarnya cuma nakut-nakutin kita doang. Di tempat saya aja ini kagak ada yang kena. Siang. Wah, maaf Pak. Pak polisi. Ini kan harusnya adik-adik semua belajar di rumah. Adik-adik Pak? Emang playgroup ini Pak? Lah,
Ini, oh, udah tua. Oh. Pak, maaf, Bapak polisi, Pak. Emang? Kok mukanya kayak pernah yang ketangkep polisi, Pak? Oh, lagi undercover. Anda nggak paham itu bahasa kelas tinggi. Ya. Makanya saya menyelidiki kalian berdua ini harusnya mengikuti protokol kesehatan. Ini harusnya semuanya menggunakan masker. Kenapa ini? Oh, ini udah ada di bawah hidung maskernya ya, agak panjang sedikit. Bukan. Ini Emang belum pakai masker ini? Ini bukan masker, ini bronkos. Brongsong. Iya. Kasih tahu tolong, Dek. Kenapa nggak pada pakai masker? Tuh. Ibu. Cocok loh di sebelahnya nih. Ini Herlina, nah ini Hernia. Oh, yang sebelah. Kenapa nggak pakai masker? Aduh, gimana ya? Saya kalau pakai masker, kalau lihat Mbak tuh kayaknya nggak ini. Tadi sayang ya. nggak sama saya? Sayang, Mbak. Tapi kalau sayang sama saya, kenapa nggak sayang sama dirinya sendiri? Nah, itu dengerin. Oh, dia jangankan sayang sama keluarganya dari lahir diusir, Mbak. Iya. Ya anaknya kalau pulang malah ditimpuk kok disambut. Kalian kan harusnya beri contoh nih lagi orang kaya juga. Orang kaya kan pendidikannya tinggi. Kita ini takut Bapak terkena virus corona. Begitu karena kita sayang sama Bapak-bapak berdua. Ini juga Mbak juga pakai masker taruh di dada. Yang bener dong, Mbak. Bukan itu. Oh, di dagu, saya di dada. Agak dikit. Gede amat sih ya maskernya. Ya, ini kenapa taruh di dagu? Ngep, Pak. Kalau buka sekarang harus ditutup mulutnya. Pak, dia sayang, Pak. Sayang lipstiknya. Dia tuh selalu pakai lipstik yang subsidi, Pak. Tolong dipakai ini semua. Ini kalau begini caranya kalian kena sanksi sosial. Ya, suruh nyapu Stadion Utama Senayan. Nyapu, Pak. Iya, bersihin. Masa sih yang bener aja? Tolong dibagi. Ini mau dibagi masker nih, biar dipakai maskernya ya. Dipakai maskernya. Saya nggak bisa. Nih, cara makainya saya ajarin. Cara masker gini. Nah, tadi kan gini. Nah, ini tadi saya. Jangan. Kenapa? Itu kan udah dipakai. Nggak bisa. Di kampung saya banyak yang jual masker second. Ya kalau situ pakai, sama aja saya pakai Bandar Gebang. Nah. Ya, Mbak, abis itu pakai hand sanitizer ya, Mbak? Kenapa? Udah nyentuh dia. Ya, jadi udah paham semua kan? Kenapa kita suruh kalian semua pakai masker, Mbak juga pakai masker? Karena kita harus menjaga kesehatan tidak hanya diri kita tapi lingkungan. Ya, Pak. Jangan lupa kita harus menerapkan 3M. Coba Rina kasih tahu nih anak-anak dua ini. 3M itu memakai masker. Terus habis memakai masker mencuci tangan. Mencuci tangan, menjaga jarak. Jaga jarak. Nah. Ini bandel nih, Mbak, suruh jaga jarak, jaga lilin. Jaga jarak, jaga lilin, ngidernya kali situ jauh-jauh keliling kampung. Paham nggak? Paham, Pak. Coba sini, Mbak. Paham. Mulai besok harus menggunakan masker, ya. Terus juga mereka duduk harus sesuai dengan protokol kesehatan. Isinya cuma berapa, diikutin peraturannya. Iya, Pak. Kalau kita semua menerapkan 3M, kesehatan pulih, ekonomi bangkit.
Di waktu dekat ada terjadi. Hingga saja tak kenal baik-baik, tak bisa baik-baik. Gitu Tuhan punya cara. Semua yang harus lepaskan cerita dalam asli ketika kita kenal kita bisa punya cara. Ada saja bisa lagi. Tidak terasa nih dengan penampilan yang seru-seru tadi Iya, itu betul. ternyata sudah 1 jam loh kita menemani Anda. Dan tentu saja kami tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Iya betul Kak Disti, dan jangan hanya taat karena takut tertangkap operasi justisi, tapi menumbuhkan kesadaran dalam diri bahwa keselamatan kita ini ya kita sendiri yang mengusahakannya. Jangan abai jika diingatkan siapapun untuk mentaati protokol kesehatan. Ajak seluruh teman-teman dan kerabat kalian untuk saling menjaga dan menerapkan 3M. Wah tuh betul sekali tuh 3M. Tapi juga ada di bahasa keren lainnya. Oh, gimana? Nah seperti ini. Maskermu melindungiku. Maskerku melindungimu. Aduh udah keburu kabur orang yang diajak Betul, bicara. Coba ajakan yang lembut, yang kira-kira kita semua jadi mau nurut. Betul. Gimana Kak? Oh oke. Ini enak-enakan nyuruh-nyuruh orang ya. Kapan lagi? Baik. Maskermu melindungiku. Maskerku melindungimu. Luar biasa. Gimana? Bagus nggak? Bagus Bagus, latihannya ya. Tapi ini nggak akan dipakai sih area ini karena kita mau langsung pamit aja ya. Sekarang waktunya kami Dia Radisti. Dan saya Indra Bekti. Dan saya Bribka Herlina Suwandi. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Tentu saja hanya di Semangat Semangat Bayangkara. Dan kita sambut ini dia Naga. Pakai maskernya, jangan lupa. aja bicara aku telah bersiap untuk ini saja tak kesal pada kata sampainya untuk pertama kalinya demi pernah kesukaan kau nugra terindah
terjadi di hidupku. Setiap hembusan nafasku, kuserahkan hatiku, lukis cerita tentangmu. Akan ada jawab atas segala doa manusia penyabar dan berpasangan penanti. Ini begitu berarti menunggu sewindu, menangkan rindu penuh. Tuhan tak pernah ku siapkan, kau anugerah terindah yang terjadi.